Halo semuanya, selamat datang di POV Podcast on Video. Bersama aku, Naila, mahasiswi akuntansi 2024. Kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kakak-kakak dari SMA Tarakanita 1, SMA Bintara Depok. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan topik ini, kita akan memperkenalkan diri dulu dari kakak-kakak SMA-nya. Halo semuanya, kenalin nama aku Kiar Permestini Nika Putri, biasa dipanggil Kiar. Hari ini aku datang mewakilin SMA Tarakanita 1 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zuhar Fatima Taira, biasa dipanggil Zuha. Dan di sini aku mewakili SMA Bintara Depok, aku kelas 11. Oke, kakak-kakak kan sudah tahu nih, sampah itu kan isunya sangat hangat ya setiap tahunnya. Menurut kamu dulu ya, seberapa sadar sih kamu sama teman-teman kamu tentang sampah yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar kamu? Menurut aku sih sadar banget sih, soalnya di sekolah, apalagi lingkungan sekitar sekolah aku emang kebetulan tuh ngelewatin ada tempat pembuangan sampah. Itu juga sampahnya banyak banget, di tiap sekolah tuh harus ngelewatin. Kalau kamu? Kalau menurut aku sendiri, aku dan teman-teman aku udah cukup sadar sih sama sampah di lingkungan sekitar, mau di sekolah ataupun di lingkungan sekitar lainnya. Hal itu bisa dilihat dengan kita yang udah mulai sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga lebih aware sama lingkungan sekitar. Oke, kalau dari pengamatan kamu yang tadi sudah dilihat dari lingkungan sekitar, siswa yang sudah cukup disiplin atau belum gitu terhadap sampahnya? Menurut aku sih udah disiplin sih, soalnya selama aku di Tarakanita ini, walaupun aku baru di kelas 10, tapi aku jarang banget melihat sampah sih gitu. Di lantai atau di lorong itu aku jarang lihat. Dan kalaupun ada sampah biasanya langsung diambil, atau cuma aku ada yang ngingetin, ngambil gitu. Jadi cukup disiplin sih aku sama teman-teman aku. Berarti bisa membuang sampah pada tempatnya ya? Iya. Kalau menurut aku sendiri, aku dan teman-teman aku udah disiplin sih, karena kita di lingkungan sekolah kita kalau misalnya ada sampah bersebaran gitu ya, kita pastinya saling ngingetin juga, dan kita sama-sama aware. Dan kita juga kalau di sekolah aku sendiri itu ada peraturan, kita nggak boleh makan di kelas. Jadi kita kalau untuk makan harus di kantin. Di kantin aku ada namanya balai dahar. Di situ tempat kita makan, dan kita emang diarahin nggak boleh makan di kelas gitu, untuk menjaga kebersihan juga supaya kelasnya tetap bersih dan nggak ada sampah yang bersebaran. Oke, di sekolah kamu sendiri itu udah ada program daur ulang untuk sampah nggak sih? Kalau misalkan ada, itu gimana sih pelaksanaannya? Ada, kemarin tuh baru banget hari Rabu kemarin itu baru diadain. Kalau aku tuh ada kolaborasi sama warga sekitar, itu tuh program pembuatan ekoenzim. Jadi itu adalah buah yang kulitnya dikupas, terus itu dimarinasi dalam cairan gula selama 3 bulan. Selain itu sekolah aku juga udah nerapin sistem anti plastik sih. Jadi kayak jajanan di kantin itu semuanya udah nggak ada pakai plastik lagi, kebanyakan pakai wadah kertas gitu. Oh, berarti udah packagingnya udah ramah lingkungan ya? Iya. Nah, kalau kamu? Kalau di sekolah aku untuk program daur ulang, mungkin programnya belum ada, cuma kita sendiri di sekolah itu di penerapan pembelajaran setiap hari kita udah selalu di-remind terkait sampah ini, terutama pengkategorian sampah organik, non-organik, itu kita udah selalu diingetin. Dan juga kita ada project, kan sekarang kurikulum Merdeka ya, dan di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5. Di P5 ini kita salah satu projectnya yaitu mendaur ulang sampah. Jadi kita bikin karya-karya dari sampah-sampah bekas, jadi kita recycle gitu. Oh, oke. Berarti di sekolah kamu udah tetap berjalan ya? Iya. Program daur ulang atau ramah lingkungan gitu ya. Nah, menurut kamu juga langkah kecil apa sih yang harus kita ambil untuk membantu mengurangi sampah
untuk mengurangi sampah tuh sebenarnya bisa dimulai dengan sesimpel kita bawa bekal aja. Jadi kayak ke sekolah bawa bekal, bawa tumbler. Tapi kan ada beberapa juga yang mungkin orang tuanya nggak bisa bangun pagi atau mungkin dia telat bangun, makanya bisa bawa bekal kan. Sebenarnya itu bisa kita dengan bawa tempat bekalnya aja ke sekolah, terus nanti kayak minta ke ibu kantinnya, ibu bekalnya taruh di sini aja di dalamnya, itu juga udah bisa ngurangin sampah banyak banget sih menurut aku. Oke. Kalau dari aku benar tadi yang kayak Kiar bilang, kita bawa tempat makan sendiri dari rumah atau kayak bawa tumbler sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau jajan di kantin juga, kita nggak pakai plastik gitu, tapi kita bawa tempat yang emang kita bawa dari rumah sendiri. Dan juga selain itu kayak melakukan piket kelas atau dengan buang sampah pada tempatnya aja, itu menurut aku itu aksi kecil yang emang kalau dilakukan bareng-bareng itu bisa berdampak besar di lingkungan sekitar. Oke, kalau kalian nih dikasih kesempatan, ada nggak sih inovasi yang akan kalian lakukan untuk mengatasi sampah yang ada di lingkungan sekitar kalian? Kalau untuk kegiatan pastinya sih belum tahu ya, tapi aku sih pengen banget bisa ngadain kayak kegiatan craft day dengan sampah-sampah yang udah ada. Jadi kita semua bawa sampah dari rumah yang mungkin nggak kepake di rumah, kita bawa, nanti bakal ada yang memandu untuk itu bisa dibikin jadi apa, kayak plastik bisa kita potong-potong terus kita rajut, itu juga udah bisa kan. Nah selain itu mungkin juga bisa bank sampah sih, yang sampah bisa ditukar dengan uang 500 perak atau Kalau dari aku sendiri mungkin bisa ngadain sosialisasi di sekolah, kayak kita bisa ngundang pihak ketiga untuk ngadain event-event atau mungkin talk show. Dan nanti kita juga bisa ngadain bazar, dan di bazar itu kita menjual karya-karya dari hasil daur ulang sampah. Oh, bagus banget ya idenya. Lumayan. Tapi menurut kamu bagaimana cara agar lebih banyak kita nih sebagai anak muda ya, kita kan Gen Z, bener gak? Iya. Kita Gen Z, kita tuh kayak peduli dan mengajak teman-teman gitu. Caranya itu gimana kamu? Menurut aku sih kalau di zaman sekarang ini paling efektif dan mudah itu dari sosial media sih. Jadi mungkin kan sekarang banyak ya, kalau kondisi nyatanya sampah kan banyak yang bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Mungkin kondisi itu bisa kita videoin, kita sebarluaskan ya, kayak gini loh sampah yang dihasilkan oleh kita setiap hari. Jadi mungkin yang orang lebih sadar. Selain itu mungkin kita bisa bikin daur ulang menjadi sebuah tren, karena kan sekarang orang-orang tuh kayak kalau ngeliat orang tren dikit pasti ikutan kan. Dia mungkin itu sih Memotivasi banget ya berarti. Kalau kamu? Bener banget tadi yang kayak dibilang sama Kiar, karena sosial media udah jadi kayak bagian dari kita sekarang. Jadi kalau untuk mengajak dan memotivasi orang-orang di luar sana untuk lebih peduli terhadap sampah, ya pastinya bisa lewat sosial media. Jadi kita bisa mengupload video atau mengajak orang-orang melalui sosial media untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar lewat sosial media itu. Selain itu mungkin kalau di lingkungan sehari-hari bisa lewat pemaparan sehari-hari. Jadi orang-orang secara mindset dan juga aksinya itu mereka lebih sadar dan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Oke, terakhir nih, apa harapan kalian untuk lingkungan di masa depan? Harapan aku pastinya biar anak-anak seumuran kita atau yang Gen Z tadi itu biar bisa lebih sadar lagi sama lingkungannya, bisa berpartisipasi juga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga aku berharap akan lebih banyak lagi inovasi teknologi yang bisa membantu mengurangi atau mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Kalau kamu? Kalau dari aku, semoga orang-orang di luar sana, terutama generasi Gen Z kayak kita ini lebih aware terhadap sampah dan lingkungan di luar sana, dan juga mungkin bisa lebih banyak komunitas-komunitas seperti Pandawara yang bisa, benar. yang bisa mengajak orang-orang di luar sana untuk bersih lingkungan bareng-bareng. Jadi kayak selain dari diri kita sendiri juga kita ngajak orang-orang lain juga untuk peduli terhadap lingkungan kita. Oke, makasih banyak untuk Kiar dan Suha ya? Iya. Nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa tetap saksikan POV, Podcast on Video. Sampai jumpa dan selamat Hari Peduli Sampah Nasional.